Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di hari yang sama. Seperti biasa. Pokoknya kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu videonya belum tentu video fresh, pasti video lama. Karena posisinya adalah ya seperti biasa Mas T itu Jumat, Sabtu, Minggu alhamdulillah full. Alhamdulillah. Jadi hari Jumat ada siang, kemudian hari Sabtu itu ada pagi-pagi banget, kemudian hari Minggu sampai sore di Ciledug kalau nggak salah kemarin alamatnya ya. Pokoknya teman-teman, info-info yang Mas Tulus hadirkan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti videonya sudah taping atau sudah syuting sebelumnya. Jadi tidak di hari yang sama ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, di tanggal yang sama, di baju yang sama, tapi untuk di hari yang berbeda. Video ini bisa ditayangkan antara hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, antara hari 4 itu ya. Nggak tahu nanti di hari apa. Mas Tulus akan siapkan videonya sesuai dengan jalurnya aja ya. Karena Mas Tulus biasanya sudah upload, kemudian dijadwal supaya ada tayangan. Kayaknya kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu atau hari Kamis lah maksimal minimal videonya akan tayang. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal, salam jumpa untuk yang baru pertama kali nonton. Jangan lupa dihidupkan tombol loncengnya juga, di subscribe, terus kemudian di share kalau penting, dan juga jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya untuk teman-teman yang sering datang ke sini. Dan please Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau panjang boleh diengkangkan. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali saja. Salam hangat, salam rindu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Teman-teman terus nambahin sedekah. Wah, subscriberku tuh gila dalam tanda kutip itu ketika mereka mendapatkan dorongan, justru semakin menggila, asik. Tapi kan menggila dalam arti sedekah Mas Tulus, siap. Teman-teman yang sudah sedekah, alhamdulillah terima kasih banyak. Untuk nasi box sudah cukup, alhamdulillah ya. Bahkan lebih sedikit nanti untuk bulan depan lagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengucapkan, memberikan semangat juga, kemudian memberikan sedekahnya juga. Terima kasih banyak. Ada Al-Quran pun nambah terus sampai sekarang karena posisinya ya gitu deh. Besok sih sebenarnya bisa efisien ya. Hari Jumat itu berangkatnya siang, mungkin hari Sabtu juga kalau Sabtu berangkatnya pagi, mungkin bisa syuting lepas pulang dari MC kali ya. Kalau MC akad kan lebih enak, jadi
jam 9 jam 10 biasanya udah kelar sih. Kalau pakai resepsi berarti plus, berarti sampai siang gitu. Cuman besok hari Sabtu itu kayaknya cuman sampai akad, jadi ya mentok-mentok jam 9. Jadi pulang sampai rumah mungkin jam 11, jam 12, jam 1 bisa syuting buat tayang sore, atau mungkin buat hari Minggunya atau hari Seninnya gitu biasanya ya. Pokoknya semuanya sehat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya. Buat teman-teman, ayo dong bantuin Mas Tulus yuk. Kita gelar wayang kulitnya yuk kalau bisa yuk. Alhamdulillah sih sedekahnya nambah terus 4.250.000. Untuk sedekah buminya masih masih sedikit dibutuhkan lagi sampai di angka 7.000. Syukur-syukur lebih nanti bisa nanggap wayang kulit. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, teman-teman, ini sebenarnya bukan rutinitas rutin ya di channel kita, tapi ini salah satu caraku untuk ya sedikit banyak untuk melestarikan kebudayaan juga, yang ruat bumi, yang sedekah bumi, untuk menetralkan segala sesuatu yang negatif-negatif. Amin. Mudah-mudahan Allah jabah ya Allah, sampaikan nanti. Teman-teman yang mau bantu sedekah bumi bisa langsung klik kolom komentar. Biasanya Mas Tulus taruh di paling atas komentarnya, Mas Tulus pin rekeningnya DBS ya. Kemudian di kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto buat kalian yang mau sedekah Al-Quran, mau sedekah masjid juga. Kemudian ada yang mau sedekah untuk nasi box dan lain sebagainya boleh. Untuk Al-Quran Rp35.000 maksimal, terserah kalian satu buahnya. Kemudian untuk sedekah bumi itu minimal unlimited juga, minimal maksimalnya nggak ada. Kemudian untuk masjid juga sama, nggak ada minimal maksimal. Kalau untuk nasi box itu Rp10.000, minimal 10.000, maksimal terserah kalian. Nggih matur sembah nuwun semuanya yang sudah berbagi rezeki dengan saya tanpa terkecuali saja di jalur DBSK, jalur BRI, yang lain-lain. Pokoknya terima kasih banyak. Allah yang menukar rezekinya lebih melimpah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah ijabah segala hajat jenengan dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya. Oke. Semoga selain bertukar dengan sesuatu yang baik, bertukar dengan rezeki, kesehatan, semua kita minta sama Allah. Doa yang terbaik dari kita, semoga dengan jalur sedekah tadi menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, kemudian menjadikan kita orang-orang yang bisa berbuat baik kepada sesama kita. Ya banyak sih yang nggak suka dengan adanya donasi, ya nggak apa-apa lah ya. Maksudnya kurang, bukan nggak suka, tapi kurang srek dengan adanya donasi. Kenapa sih harus donasi mulu? Ya kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi sebetulnya tidak ada paksaan. Tapi kalau bisa yuk teman-teman bantu yuk. Tetap ada omongan yuknya itu loh ya. Oke. Di tanggal ini sebetulnya Mas Tulus dapat beritanya di hari Rabu itu ada berita viral di TikTok, sama di Instagram juga, kemudian di media-media online tuh banyak berita viral. Katanya di tanggal 11 tak indangane rek iki DM-nya banyak banget. DM lewat Instagram, DM lewat ini banyak sekali teman-teman ya. Sebentar, biar aku nggak salah. Pesta perjuang ke sing mbok karepke. Kok nyanyi rek? Oke. November. Oh enggak, ini ada DM di tanggal 17 ya. Tanggal 17 hari Rabu itu ada DM dari subscriberku di Instagram, itu ngasih tahu Mas Tulus coba cek ini. Kemudian di WhatsApp juga ada tanggal 17 hari Rabu juga ada yang ngecek ini. Jadi ya ketutup lagi, Masya Allah. Rek, tak buka ese. Yo halah. Rek. Angin angin penetral sedang diputarkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Mungkin kalian ngerasain angin dari malam sampai pagi. Ini kayaknya sih putar sampai di hari Senin sih. Hari Senin insya Allah kita masih dibantu untuk dinetralin. Jadi anginnya ini sampai pas, apalagi pas hari gerhana bulan itu banyak energi positif. Jadi cuacanya itu pasti agak adem, anginnya tuh enak ya. Dan ini di sini terlalu ya enak tapi terlalu kenceng sehingga pintunya ketutup sendiri. Makanya Mas Tulus buka lagi biar mukanya tuh kelihatan gitu loh. Oke, buka lagi ya teman-teman. Jadi Mas Tulus itu dapat DM di tanggal 17 November di hari Rabu. Kalau ada berita viral, ada salah satu orang atau manusia, asik manusia sih,
Yang hilang di Cadas Pangeran nama tempatnya. Cadas Pangeran itu di sebelah mana aku juga kurang paham. Jadi ada salah satu orang yang konon katanya hilang setelah menumpangi sesuatu. Ada yang numpang. Jadi dia itu diikuti sama orang, numpang sama dia, kemudian tiba-tiba terdengar kabar hilang di Cadas Pangeran. Sedangkan Cadas Pangeran itu termasuk yang tempat yang apa ya? Ya katanya ada cerita-cerita tertentu lah di situ. Jadi subscriberku seperti biasa lah. Kalau hal-hal viral itu kan mereka pengen tahu ya, Mas ada apa ya, Mas ada apa ya, Mas gitu-gitu. Pasti nanti kan banyak yang review kan soal itu dan mereka penasaran pengen tahu versinya Mas Tulus tuh kira-kira sebenarnya mereka tuh kemana. Betulkah dibawa? Ada yang bilang katanya ke alam gaib, ada yang bilang dibawa ini bawa itu. Tetapi yang lebih dibahayakan adalah ketika amit-amit Jombayi kalau dia ternyata kecelakaan di situ. Karena pinggir jalan Cadas Pangeran itu kebanyakan kanan kirinya jurang, dibanyakin pohon-pohon gitu. Jadi sesuai dengan berita yang aku baca sih ya intinya begitu. Namanya kalau nggak salah Kang Yana ya. Yana ya, bener ya teman-teman, saya tak teluk. Ini berita masih anget banget loh guys. Ini 17 November nih kok. Ya namanya Yana, Pak Yana. Ini sebelah aku namanya Yana. Pak Yayan Mulyana. Lakinya Terna namanya Pak Ibang Yana. Jadi begitu kronologinya adalah dia kasih kabar ke istrinya 10 menit sebelum dia hilang kalau dia lagi ngasih tumpangan orang ke arah Cadas. Nah Cadas Pangeran itu adalah kira-kira tempat yang diperkirakan kalau dia hilang setelah dia menumpangi seseorang, tak ditumpangi oleh seseorang. Mungkin ya maaf di beritanya sih yang aku baca katanya makhluk halus segala macam, terus ini disesatkan kemudian dibawa ke hutan dan lain sebagainya. Nah ada yang spekulasi katanya diselipkan atau ditutupi sama bangsa jin, ditutupi sama batu, sama ular dan lain sebagainya. Aku sih baca beritanya ya, saking aku penasaran. Jadi sebelum kita bahas tuh kita stalkingin dulu supaya bisa dibahas gitu ya. Tetapi teman-teman, itu versi mereka semua ya, versi orang-orang yang lebih mengetahui. Tetapi mohon maaf ya, aku kayak ngeliat sesuatu yang aneh. Sama seperti halnya ketika ada lampor. Silakan tonton video Mas Tulus soal lampor, yang lampor viral itu. Jadi di sisi lain orang mengatakan ini viral sampai begini sampai begitu, ternyata ada yang aneh. Mas Tulus bilang ada yang aneh, ada yang nggak wajar, dan itu sepertinya hanya sekedar sesuatu yang dibuat-buat menurutku pada waktu itu. Dan ini juga sama sepertinya Mas Tulus ngelihat kayak ada sesuatu yang aneh gitu loh. Karena yes, aku sih bisa ngecek sendiri secara saya lihat memang tempatnya itu ya banyak pohon, kemudian jurang. Ya amit-amit Jombayi ketika orang jatuh di situ ya mungkin kemungkinan hidup tuh kecil karena ya isinya tuh jurang semua, dalam banget. Cuma aku melihat ada yang nyeleneh. Ada yang nyeleneh banget. Aku nggak tahu ini nanti dia akan ditemukan dalam kondisi hidup di situ atau di mana, aku nggak tahu. Tapi aku masih melihat orangnya masih ada. Ini Mas Tulus syutingnya hari Kamis loh ya teman-teman. Jadi kita hari Kamis pagi. Di sini jam 9 pagi kemarin. Jadi Mas Tulus tuh satu hari syuting beberapa video. Nah, aku sih lihat orangnya masih hidup di hari Kamis ya teman-teman. Aku dapat berita hari Rabu, aku bahas hari Kamis. Dan di hari Kamis ini Mas Tulus sih jujur masih merasakan kayak ya insya Allah masih hidup. Entah di situ, tapi kok ketoknya nggak neng kono. Sepertinya tidak di jurang gitu loh. Ketoknya nggak neng jurang-jurang. Kalau aku lihat video di Tribun News itu kan ya kayak apa ya teman-teman, kayak banyak pohon-pohon, tim SAR itu jalan-jalan nyari ke situ kan ya. Jadi kayaknya wongnya sehat-sehat wae iki rek. Maksudnya Pak Yanaknya ini kok ketoknya biasa aja, nggak ada tekanan, nggak ada gimana-gimana. Aku sih nggak ngerti ya ini nih kenapa? Karena sebelum hilang itu katanya seperti itu, bilang sama istrinya WhatsApp, voice note-nya itu katanya aku mau ke arah mau sholat isya dulu apa gimana gitu, terus mau ke Cadas, ini ada yang bareng sama aku, istilahnya kayaknya gitu sih kalau aku tadi nggak salah lihat. Aku stalkingin soalnya. Nah dari situ dia hilang, kabarnya nggak ada, kemudian dikabarkan hilang di Cadas Pangeran. Itu karena dia pamit sama istrinya kalau sholat isya kemudian ke arah Cadas ya kan. Terus dari posisinya beliau ke arah Cadas itu katanya 10 menitan, dan setelah itu katanya nggak ada kabar lagi. Nah ini yang
Ini yang sedikit banyak menjadi pertanyaan kita, bahwa ini kemana orang ini? Betul dibawa makhluk gaib nggak? Betul dibawa sesuatu yang aneh nggak? Aku sih jujur ya teman-teman, nggak lihat sesuatu yang aneh. Maksudnya nggak ngelihat ada naungan gaib, nggak ngelihat ada naungan ini naungan itu. Jujur sekali, saya tidak melihat ada apapun. Tapi campur tangan gaib itu sedikit sekali. Istilah kata kalau emang ada 100% mungkin hanya 10%. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya ada campur tangan gaib yang menyusupkan dia atau membuat dia pergi ke alam lain, atau misalnya dia terselip di mana atau kecelakaan dan lain sebagainya. Atau yang numpang tadi jin atau bukan tuh kayaknya kemungkinannya kecil banget kalau menurut Mas Tulus loh ya. Jadi minta maaf. Iki aku ngomong apa enengnya baik. Jadi resikonya besar sekali aku bicara seperti ini. Jadi ketika nanti faktanya terbuka, ya aku juga bakal jelek kalau misalnya kenyataannya adalah mereka dibawa jin dan lain sebagainya. Cuma saya melihat yang seperti yang saya rasakan, saya melihat alhamdulillah sih orangnya masih hidup. Hanya itu yang saya yakini banget. Yang saya sangat yakini beliaunya insya Allah masih hidup. Kemudian iki gak nengit itu loh. Jadi anehnya tuh gini, dia kan dilaporkan hilangnya di Cadas Pangeran, dan Cadas Pangeran itu jurang, banyak pohon-pohon dan segala macam. Aku gak lihat dia itu di situ. Masalahnya itu secara apa ya? Secara mata supranatural aku gak melihat ada sosok itu. Maksudnya ada orang tadi posisinya masih hidup dan di bawah jurang. Aku gak, kayaknya bukan jurang ya Rek, ini bukan jurang, ini serius. Ini dia bukan di jurang, tapi posisinya masih hidup ya. Kalau toh memang dia di Cadas Pangeran dan ditemukan, ya syukur alhamdulillah. Cuman saya melihatnya sih alhamdulillah insya Allah masih hidup, karena masih ada getarannya, masih ada apa sih? Kendal. Guys, kalau ada denger dok maaf ya, sebelah lagi ki. Sing kenceng lah mau ngomong ki. Sopo sing bujui apa guys? Bujui itu apa guys? Kowe iki lho lah ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang biasa. Sing bujui sapa? Bujak bujui. Ngapus, ngapusi. Bujuk itu ngapusi ya guys. Dia bahasanya itu kayak bahasa Jawa Timur kono lho Rek. Wingi jembeki aku gak ero, ya kan? Ngapusi, jumbui apa sih? Jumbui. Hah? Jumbui apa? Bujui. Lah, mulai gak bujui. Katanya pitenya jalur direndang nih. Piye ndal udan ora lagi Kang Tulus arep kerja ya. Ngene tok Rek. Berarti insyaallah hari ini enggak hujan. Amin, mau kerja soalnya. Dan ya itu sih teman-teman, aku sih enggak, jujur ya teman-teman, aku gak ngerasain getaran aneh-aneh, gak ngerasain sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang apa gara-gara ada apa dan lain sebagainya, itu enggak, jujur sekali. Jadi kayak ya B aja, kayak orang yang masih ada kehidupan lah intinya gitu, masih ada celah di mana dia itu kayaknya masih hidup. Saya tidak mengatakan dia hidupnya itu di mana, tapi ketoke dari posisi neki rodok mandan agak. Intinya begini, saya tidak bilang di mana, tapi tidak pada posisi yang sesungguhnya. Tidak pada posisi di mana dia itu di Cadas Pangeran gitu loh. Kita ini nggak nengkono soalnya dari video yang aku tonton di Tribun News itu, videonya kan sejenis kayak banyak hutan, kemudian tinggi dan itu jurang tuh teman-teman. Dan aku tidak melihat sosok itu di situ. Cadas Pangeran tapi terbaik loh, bagus loh, maksudnya dari segi gaibnya bagus loh. Kapan-kapan kalau ada yang penasaran boleh kita bahas nggak? Boleh nggak? Nah kalau yang penasaran boleh ikutan nonton, kasih kolom komentar, boleh Mas Tulus bahas dong soal Cadas Pangeran. Nah kita bakal bahas. Jadi tempat ini sebetulnya positif banget loh, bagus. Sebetulnya tempat yang baik ketika bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Jadi banyak hal baik di situ intinya. Tetapi sekali lagi ada juga hal buruknya, ada hal negatifnya. Tetapi secara garis besar ketika ada pertanyaannya ada dua sebetulnya. Mas Tulus, dia pergi ke alam gaib, diselipkan ke alam gaib, atau dia meninggal
di situ atau jatuh di jurang kemudian meninggal. Dan dua-duanya itu nggak Mas Tulus jawab. Yang pertama, apakah dia dibawa ke alam gaib? Apakah dia diselipkan makhluk gaib dibawa ke alam gaib seputar Cadas Pangeran? Jawaban Mas Tulus, ketoke ora, kayaknya tidak. Itu jawabanku. Kemudian, apakah dia meninggal atau dia kecelakaan di situ? Ketoke masih hidup. Jawabanku itu. Kayaknya masih ada getaran nafasnya, masih ada. Ya mudah-mudahan ya teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan kalau toh ada korbannya, kalau toh dia menjadi korban, ya Allah semoga masih Engkau selamatkan, berikan nafas ya Allah, amin. Jadi Mas Tulus minta mudah-mudahan ke beliaunya masih sehat, masih dalam kondisi yang baik, dan maaf amit-amit jawab baik kalau toh memang kondisinya sudah meninggal. Ketoke kok ora ya. Mudah-mudahan jasadnya ditemukan secara cepat sehingga bisa dimakamkan atau dikuburin secara layak. Tapi ketok eko cek urep re. Aku gak ada keyakinan dia sudah meninggal gitu loh. Gak tahu kenapa sih. Feelingku tuh kuat banget kalau dia tuh belum meninggal. Ya itu kemungkinannya sih ya. Jadi ya kalau dibawa makhluk gaib, jawaban Mas Tulus ya I don't know. Soalnya secara spiritual hanya 10% kemungkinan dia tersesat atau terbawa oleh makhluk gaib. Kemungkinannya kecil banget. Dan kalau toh dia maaf kecelakaan kemudian jatuh meninggal dan sebagainya, itu juga kemungkinan hanya 10% dari saya. Jadi dan aku sih melihat orangnya sehat. Ya entah dia kondisinya linglung atau apa, saya nggak bisa mengklaim itu karena saya nggak bisa membuka itu secara detail. Tetapi saya melihat orangnya masih ada, masih hidup, masih ada nyawanya lah bahasanya gitu. Dan kayaknya tidak di Cadas Pangeran, posisinya nggak di situ gitu loh. Karena aku sih lihat dari visualnya nggak ada pohon-pohon banyak, nggak ada tebing-tebing dan lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi ya mungkin ditemukannya di situ. Ya itu sih yang aku lihat ya teman-teman. Kalau memang salah jangan ngapunten, aku nggak tahu. Mudah-mudahan kalau toh memang harus maaf istilah kata yaitu tadi beberapa kemungkinan yang terjadi ya. Kalau toh terjadi korban semoga jasadnya ditemukan dan semoga sih masih selamat dan masih bisa ditemukan sama tim SAR dalam kondisi apapun ya. Setidaknya kalau toh harus meninggal jasadnya masih ketemu, dan kalau toh tidak meninggal ya mudah-mudahan ketemu dan masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Dan itu untuk pelajaran kita juga bahwa kita harus lebih hati-hati. Sekali lagi semua tempat itu mau di masjid sekalipun pasti ada positif ada negatifnya, ada baik dan tidaknya, dan ini bisa menjadi apa ya bahan kita untuk evaluasi, untuk belajar bahwa ya ini loh kehidupan, ini loh diri kita nggak bisa mengklaim satu dua pihak untuk sekedar menganggap kita tuh lebih hebat dari segala sesuatunya. Bahwa ya ini hutan, gue bisa naklukin hutan, ini gunung, gue bisa naklukin gunung. Ya mungkin kalian bisa menaklukkan gunungnya, menaklukkan hutannya, tapi apakah kalian tahu Indonesia ini luar biasa, alam gaibnya pun juga luar biasa ya. Kurang lebih itu reviewnya teman-teman. Aku nggak tahu akan tayang Jumat, Sabtu atau Minggu, tapi setidaknya Mas Tulus yang penting sudah syuting. Mudah-mudahan sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk korbannya, masih anaknya, semoga cepat ketemu. Kalau toh nggak ketemu, maksudnya kalau toh Amit Cobai meninggal, mudah-mudahan segera ditemukan jasadnya dan keluarga yang diberikan ketabahan. Sekali lagi itu review dari Mas Tulus, review yang nggak tahu bener apa enggak, tapi ya itulah yang tak lihat. Mudah-mudahan sih ya, sekali lagi masih ada titik terang, ada kabar baik nantinya ya. Oke, terima kasih orang baik, semangat untuk hari ini, untuk besok dan seterusnya. Doakan Mas Tulus sehat, pinggangnya sudah mulai enakan alhamdulillah, sudah sedikit lebih baik daripada sebelumnya, dan tekanan darah juga sudah mulai alhamdulillah. Jadi yuk teman-teman, oh ya sedikit himbauan buat kalian yang mau bikin sedekah kemarin, susu sama teh segala macem, mau ditutup nggak tutup juga nggak apa-apa. Kemudian waktunya kapan terserah kalian, bikinnya malam, paginya diminum juga nggak apa-apa. Niatnya untuk sedekah aja, sedekah sama alam. Kemudian semoga Allah jadikan itu sebagai media pengobat kita atau media penyembuh untuk kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih orang baik. Sebelum kita closing, kita doa dulu ya, mudah-mudahan Allah jawab doa kita. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk hamba yang sedang dalam kondisi sakit, untuk para subscriber hamba dan juga para subscriber semua yang sedang mengaminkan doa ini ya Allah, yang ada dalam kondisi sakit karena apapun itu ya Allah, gangguan Covid, bala, jin, musibah, sakit karena apapun ya Allah, atas izin atas kehendakmu, semoga Engkau izinkan penyakitnya hilang ya Allah, sembuh. Amin. Untuk hamba yang belum memiliki rezeki dan juga para subscriber hamba yang mungkin rezekinya sedang seret ya Allah, semoga Engkau lancarkan rezeki kami ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang memiliki tanggungan hutang piutang ya Allah, atas izin atas kehendakmu, semoga Kau izinkan terlunasi hutang kami ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah. Yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya seperti hamba dan juga para subscriber hamba yang lain yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga Engkau berikan jodoh terbaik untuk kami ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah, berikan rezeki yang terbaik ya Allah, murah
murahkan rezekinya, berkahkan hidupnya, lancarkan rezekinya sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, semoga Engkau jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihanmu yang terhindar dari penyakit, virus, covid, jin, bala dan juga fitnah ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman, baiknya kita juga kirimkan doa Al-Fatihah untuk para tim SAR yang sedang mencari Pak Yana. Mudah-mudahan sih bisa ketemu dengan kondisi yang baik. Kalau toh memang harus ada kemungkinan buruk ya tetap intinya tetap harus ditemukan. Intinya di situ ya. Yuk kita doa, kirimkan Al-Fatihah untuk kita serahkan pahalanya kepada Allah. Kemudian semoga Allah menjadikan itu gift atau tukar dengan segera ditemukannya korban. Oke? Yuk bareng-bareng kita baca Al-Fatihah untuk Pak Yana. Amin ya Allah. Semoga dengan kondisi apapun korban segera ditemukan ya. Tersangkanya, korbannya segera ditemukan. Oke. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam tuh kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini. Jangan lupa like, kemudian di-share juga. Jangan lupa jangan di-skip iklannya, dan insya Allah ketemu sama Mas Tri di lain kesempatan. Mungkin kalau video ini tayang hari Jumat, mungkin hari Minggu atau minggunya nggak ada video ya teman-teman. Jadi pokoknya ya kapan aja ditayanginnya berarti ada salah satu antara Jumat satu Minggu pasti nggak ada video. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Maaf kalau misalnya terkesan menggurui atau terkesan belajar, terkesan memberi pencerahan. Aku ada bahasa-bahasa itu yang aku agak kurang serak sebetulnya. Jadi sini kita sama-sama belajar. Oke? Jangan lupa like dan juga komen, share. Kemudian untuk kalian yang punya pertanyaan silahkan klik di kolom komentar. Ada saran konten kira-kira bahas apa yang mau disampaikan, apa yang mau dibahas, bisa langsung klik di kolom komentar atau DM di @BigTulus_BP2. Atau yang punya kontaknya Mas Tulus bisa langsung share aja. Mas Tulus bahas ini dong, saya pengen tahu soal ini. Nah, itu boleh ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Sehat selalu.